Beban kagak ada, makan disediain, minum disiapin, cuman nggak pakai baju doang. Nah, gitu kan Iya. suara. Gua ngeliat video di TikTok itu ada tuh pemindahan sapi dari kapal ke pelabuhan. Ditarik gitu, Pak. Pakai kakinya itu satu-satu. Pernah sapi dipotong palanya nggak ada, Pak? Gimana? Kopi, Je. Iya. Silakan. Apa kabar lu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat lah. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah lah, aman, sehat. Ini gua lagi nyari-nyari ini nih, Vel. Daftar harga kurban nih, kambing kurban nih. Gue lebih milih kambing atau sapi ya? Sesuai kemampuan lah kayak itu. Bingung gua. Kambing. Soalnya kan ini udah mau Idul Adha. Duh, gua juga bingung antara kambing apa sapi gitu loh. Lu punya duitnya buat beli apa? Mau beli ayam ya beli ayam lah. Enggak lah, buat kredit motor. Udah mulai. Udah mulai lu, parah lu ya. Halo Sobat Sans, Sebat kuy. gue Deddy MKJ. Gue Sopel. Nah, gini nih Vel. Ini Jadi kayaknya kan seru nih. Ngomong. Gua Lu mau lagi niat kurban. iya di Instagram tuh gue lagi scroll hewan kurban. Kan mau Idul Adha. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gue bingung juga nih. Kemana nih? Lebih milih kurban kambing apa sapi? Kalau kemampuan sih nggak dua-duanya. Yang penting niat dulu. Yang penting niat dulu. Biar ini ya, biar malaikat mencatat. Biar malaikat catat. Kita kan udah punya niat baik. Iya betul. Iya dong. Tapi lu ini nggak sih ya apa? Kalau kurban itu kan kita sebagai semua lah umat muslim ya pasti akan merayakan itu. Kadang kan ada hal-hal aneh tau lo. Hal-hal yang di luar nalar ketika kurban itu. Kita nggak ngomongin kurbannya ya. Sifat dan manusianya cuy. Wah. Bener nggak? Belum apa-apa udah. Terus lanjut gimana nih? Kagak kalau mau kita ngomongin kurban di luar lu mau kurban gitu. Ya kan? Ada aja gitu hal-hal yang apa? Yang membuat kita tuh jadi kayak tradisi, Pak. Bagi-bagi kupon. Nah, bagi-bagi kupon. Biasanya Antri. tuh bagi-bagi kupon gua ke masjid. Nah, lu pernah jadi panitia nggak, Pak? Kalau gue belum pernah sih. Nah, gue juga sih belum pernah. Tapi kadang-kadang kalau panitia itu membagikan kupon, prioritas siapa? Orang terdekat. Itu. Padahal tetangganya deket ya. Nah, Sebelahnya ya. Iya. Tapi yang dibagi yang terdekat tuh oh iya. mertuanya dulu, emak bapaknya dulu, adiknya dulu, Tetangga mertuanya dulu. tangga mertuanya dulu. Kan kita tetanggaan nih, sebelahan. Yang ngecak beda 1-2 rumah mah. Masa iya nggak diduluin? Itu hal-hal yang tradisi-tradisi kayak gitu kan. Ya kita nggak semua panitia kurban kayak gitu. Tapi ya ada lah. Kayak Tapi gitu. seru sih bagi-bagi kupon itu. Tapi dulu gua Lu pernah antri kupon gitu pernah? pernah Pak. Kecil ya, waktu kecil lah. Iya, waktu masih bocah, waktu SMP lah. Itu ngantri di pas banget gerbangnya masjid. Kan bagi-bagi tuh. Itu dia bagi-bagi kupon. Itu posisinya hewan kurban kambing atau sapinya itu udah dipotong. Biar nggak ribet. Iyalah. Dan Atau kalau nggak sehari sebelumnya. oh ya, itu biasanya kalau sehari sebelumnya itu udah dibagikan dari RT kalau yang itu. Kayaknya enggak deh gue. Kadang-kadang kalau gue dulu antri kupon daging itu sebetulnya bukan masalah daging ya, Pak. Apa itu? Kepuasan batin bahwa dapat kupon, dapat daging. Maksud lo bukan dagingnya? Bukan dagingnya, seneng aja gitu dapat kupon terus dapat daging. Kalau gue bukan nggak seneng dagingnya kali ya.
Oh maksud lu seneng atmosfer pas lagi Iya. ngantrinya. Wah iya sih itu. Ya kan? Asik sih itu. Antri gitu. Oh dapat nggak nih, dapat nggak nih, dapat nggak nih, dapat. Main selak-selakan ya kan sama temen. Kayaknya tipikal orang kayak kita tuh setahun sekali makan daging deh. Iya nggak sih? Tapi iya juga itu. Paham nggak maksud gua? Iya benar. Ngerti kan? Apalagi daging sekarang mahal banget Pak ya. Wah iya sih bener. 120 daging sapi. Padahal kan selain dagingnya doang tuh ada Idul Adha tuh biasanya palanya diambil, jeroannya. Biasanya lu apa yang ngambil? Apa ya gue? Itu apa? Apa? Kasar bener. Torpedo. Oh iya torpedo betul. Itu kayak tradisi lagi. Percaya atau nggak percaya. Pak ya. Katanya kalau kaum lelaki yang mengkonsumsi torpedo kambing. Wah, serius? Nah, masa lu nggak tahu sih, Pak? Kayaknya enak nih. Jadi tuh pemburuan kaum lelaki, Pak. Iya. Yang diincer duluan bukan daging. Bukan daging. Torpedonya. Gitu, Pak. Hebat bener. Tepuk tangan. Oh iya, salah. Gue tadi mau begini, kenapa jadi begini? Maksud gue nih inian, nggak lagi sakit tangan gue tepuk tangan iya, gitu. gue Gue gitu. dapet torpedo gitu. Tapi lebih enakan mana torpedo kambing apa sapi, Pak? Gue kalau torpedo sapi, nggak orang rata-rata jarang ngerebutin. Lebih ke coba temen-temen yang udah pernah ngerasain torpedonya kambing, bener nggak sih? Mitos atau fakta? Gitu aja. Lu pernah nggak sih? Kalau gue sih mitos sih. Aja mitos ya. Gua gituin dulu nih. Kalau kata gua itu yang makan torpedo itu mitos. Yang bisa perkasa kan? Kata gua mau mitos itu. Berarti sama dong kalau makan daging kambing perkasa juga sama mitos apa itu? Kalau itu kayaknya panas deh, Bang. Iya. Makan daging kambingnya kok panas ya? Kadang-kadang kita kalau lagi ngumpul gitu. Terus kita makan sate kambing. Awas lo nyeruduk gitu ya. Oh iya. Ceng-cengan biasa lah Iya, ya. di kalau tongkrongan awas lo nyeruduk lo. Awas lo nyeruduk gitu. Tapi kalau selain torpedo, gue belum pernah sih makan pala kambing tuh. Wah, yang enak dibakar dulu tuh sampai gosong. Nah, gue tuh kalau gue abang gue kan mertuanya RT, Pak. Abang lu mertuanya Iya. RT. Terus Itu kadang-kadang itu pala kambing, kaki kambing, itu tuh anjay. bukan nggak ada yang nggak mau ngambil ya. Kadang gue sih, gue ambil aja gitu, namanya dikasih ya. Tapi biasanya kalau kan yang kita tahu nih kalau bagi-bagi kupon Idul Adha, dagingnya kita sate. Tapi selain saat nyate itu apa aja kalau lo? Kalau gue tuh biasa gue bikin opor. Opor gua. Opor gas. Kenapa jadi kompor gas? Itu kompor. Opor ya. Terus kalau gue kebanyakan sih apa ya? Dibikin rendang nggak? Males kayaknya kalau ngerendang ya. Kayaknya kalau direndang tuh, soalnya pala kambing aja Pak. Tongseng enak tuh. Itu dibikin biar pada enak banget gitu, lembut, itu 10 jam katanya direbusnya. Gila 10 jam direbus. Kayak perjalanan dari sini dari Semarang. Jakarta ke enggak dong, lebih lah, Jogja lah. Iyalah. Enggak lah. Jogja lah. Sebelum ada tol. Sebelum ada tol. Kalau sebelum ada tol. Ini kenapa jadi ngomongin jalan tol sih? Kita lagi mau ngebahas soal Idul Adha nih. Yang dimana kita tuh sebagai umat muslim merayakan. Pasti kan ada aja nih kejadian lucu. Berburu kupon. Berburu kupon. Kalau berburu kupon, gue biasanya dibagi sih Pak. Ya, gue juga biasanya dibagi. Dibagi dari RT. Tapi ada juga, emang sekarang sih lebih ini ya, lebih apa? Lebih mengutamakan. Iya, lebih mengutamakan jadi dari masjid, iya, dari masjid itu nyerahin ke RT. RT ngebagiin Bagi warganya. Ya balik lagi yang tadi gue bilang. Heeh. Jadi yang pertama dapat siapa? Orang dalam.
Tapi gue kadang pernah berpikir gue ya, kan nomor antrian, misalkan contoh, kuponnya itu ada 500 orang, nggak usah 500 deh, 100 orang. Dan gue dapat ke yang 50. Tapi gue kadang-kadang dapatnya tuh, ini dagingnya mana sih? Gajinya doang, yang putih-putih tau gaji kan? Iya. Yang kalau dibakar banyak minyaknya. Nggak mau tulang. Walaupun itu enak sih katanya. Cuman kan posisinya nyari daging bukan nyari gaji. Kalau gaji mah kerja, weh. Gitu sih. Itulah. Di tempat lu gimana tuh? Rame gitu juga? Serame. Ramenya kayak gimana? Rame. Kadang-kadang lucunya adalah, nih kita apa ya? Gue kadang-kadang pernah sapi dipotong palanya nggak ada, Pak. Gimana? Ntar dulu. Gimana? Gue lagi megang ini, jangan sampai gue kaget. Sapi dipotong, palanya kagak ada. Anjing. Mikir beberapa detik gue. Delay otak gue. Panitia saling teriak-teriakan. Palanya mana nih? Hilang, Pak. Tambah jejak. Maksudnya udah dicomot duluan gitu? Gua nggak tahu dah kalau itu dah. Tapi kan biasa kalau kita di Idul Adha tuh sering banget ngeliatin video yang kalau udah diputus lehernya masih bisa jalan, masih bisa nyeruduk orang. Anjir itu semasa hidupnya ngapain itu sapi ya? Gue kadang suka heran tuh. Sapinya sering ngurusin sapi inian. Apalagi kalau sapinya yang gede-gede banget tuh, yang berotot. Yang di Istiqlal biasanya kan. Oh iya. Gede-gede Limosin. Emang itu apa namanya? Namanya sapi limosin, Pak. Sapi itu ada limosin, ada sapi Australia, ada sapi perah, ada sapi Madura, ada sapi I. Ya, gue tadi mau ngejokes ke situ, cuman gue nggak berani. Cuman segitu doang ngejokesnya. Cuman gue nggak berani. Ada di otak gue mau bilang sapi I. Cuman Kalau kambing juga ada, Pak. Ada kambing. panas. Kalau makan daging kambing katanya panas. Enggak sih. Gerah gitu hawanya. Aman. Tergantung. Walaupun mitosnya adalah kalau makan daging kambing bisa meningkatkan stamina pria. Nyeruduk. Enggak dong. Iya sih. Paham gue nyeruduknya kemana. Cuman gue takutnya kan ABG lanjut usia ini gimana sih gue ABG lanjut usia, gue pengen ngecengin ABG kenapa lanjut. Nah kalau di kampung gua di Kebon Jeruk Jakarta Barat itu kalau ngebagiin kupon tuh biasanya dibagi-bagiin dulu, udah dikasih nomor, kita tuh nggak perlu ngantri sebenarnya. Kalau tahun ini di beberapa tahun belakangan nggak perlu ngantri karena udah ada bagiannya masing-masing dan nggak usah khawatir nggak kebagian, pasti dapat semua. Cuman jangan berharap lu dapat daging semua itu. Pasti ada dapat tulangnya doang yang gede. Ya nggak tulang juga, Pak. Buset, Pak, pernah gue dapat tulang mulu. Pernah gue timbang, iseng-iseng ini timbang berapa ya kira-kira. Biasanya sekilo lebih lah. Terus dipegang dong. Gue pikir dari luar kan daging merah. Gue pikir tuh daging mulu. Ternyata pas gue pegang, lah tipis bener ini kayak daging tukang bakso. Di dalam itu kan tipis-tipis dagingnya. Wah susah bener nih gue bilang. Itu sama tulang? Iya kelihatan dari depan tuh daging. Warnanya merah. Begitu gue pegang, ya kok keras nih tulangan. Bukannya nggak bersyukur, bukan. Cuman kan gue pengen gitu setahun sekali makan daging kurban. Gue nggak sanggup kalau makan steak. Bukan yang nggak sanggup, Pak, namanya itu mah. Apa dong? Senang aja dapat daging kurban. Oh iya, karena otak kita waktu masih bocah gitu Pak. Seneng antrinya, seneng rebutannya, mau duluan desek-desekan sama ibu-ibu tuh. Tapi lu ini nyadar nggak? Kalau Idul Adha itu banyak pedagang-pedagang
yang tiba-tiba muncul secara tiba-tiba? Dagang areng. Dagang areng. Orang mah buat nyate. Nah, itu abis terus diambilin, tau nggak, di jalan kan sepi ya, di jalan Lebaran otomatis di beberapa titik jalan tuh sepi. Tahu kan kalau kapur ditulis bisa, kalau ini areng tuh ditulis gede-gedenya tuh. Idul Adha tuh gue pernah tuh. Niatnya buat bakar-bakar, tapi buat nulis-nulis di jalan raya. Dan tanpa sengaja areng dan itu bakal naik bisa 2 kali lipat, Pak. Wah iya sih. Harganya. Makanya lu buruan dah beli itu dulu tuh. Areng. Selain areng ada lagi Pak, tusukan. Tapi gue kadang suka sebel tusukan. Tahu tusukan kan tusukan macem-macem ya. Ada yang tebel, ada yang tipis banget kayak sapu lidi. Tuh, nyebelinnya tuh di situ tuh. Ya nggak gitu juga, pasti namanya itu tebel lah, Pak. Lu gimana? Kalau sapu lidi mah buat nyate apa? Sate kikil. Iya, ada bentuknya. Kadang-kadang kayak gitu. Itu supaya yang jualan ya areng. Sama itu, Pak, apa? Tempat bakarannya itu. Stainlessnya. Iya. Ada aja yang jual gitu nih. Di tempat lu areng berapa duit harganya? Tahun lalu. 6.000. Seplastik ya? Plastik. Lu mah di sana. Tapi arangnya arang ini ya, arang-arang kayu. Kalau orang batok mahal, Pak. Tapi wangian mana? Wangian batok apa arang kelapa? Batok kelapa, arang batok atau arang kayu? Bukan wangian. Jadi namanya bahasanya awetan mana. Oh gitu. Jadi kalau arang kayu itu cepet dia jadi abunya. Tapi kalau arang batok itu lama. Makanya kenapa tukang sate pakainya arang batok. Paham banget nih dia nih tukang sate. Bisa aja tukang sate. Bukan tukang sate, Pak. Pernah mengalami lah. Jualan sate. Di kampungan lu gimana nanti? Udah ada yang berkurban? Kayaknya sih tiap tahun kayaknya ada aja ya. Biasanya berapa? Gue nggak pernah gitu. Kalau gue sekarang udah ada kambingnya 5, sapinya 1, cuman kecil. Emang boleh ya sapi masih kecil? Boleh lah. Bukan kecil sih ya. Kurus. Maksud, enggak dong. Kelihatannya muda gitu. Ini kelihatan mukanya tuh umur 20-an lah. Soalnya gue tanya, Tong lu umur berapa? 20-an bang. Gitu. Soalnya kan gue lihat-lihat yang di TV-TV yang gede-gede tuh sapinya tuh dewasa gitu, udah siap potong. Itu berarti tapi ini sapinya masih sapi-sapi Madura kali, masih ABG Madura, gitu Pak. Mukanya. Iya, masih bocah ya. Yang nongkrong di Sudirman. Bocah Citayam itu. Nongkrong Sudirman. Slebel. Emang iya begitu Slebel? Gue tahu Slebel udah di situ, Pak. Slebel. Itu kenapa ya Sudirman jadi gitu? Kok ngomongin Sudirman? Kita tuh lagi ngebahas Idul Adha. Kita lagi ngebahas Sudirman. Tapi paling bagus menurut lu sapi yang mana itu kalau mau? Limosin lah, Pak. Kalau mau kurban. Yang berotot yang itu. Berotot. Itu lu tahu nggak tuh sapi itu? Itu dipijetin, Pak. Gimana? Binara, iya, berotot dipijetin. Dipijetin, Pak. Dipijetin, terus makanannya juga ada ada jamunya, Pak. Susu, susu, madu, telur. Di dalam makanannya? Iya. Di mix gitu maksud lo? Terus didengarin musik-musik orkestra. Wah, edukasi sekali ya. Kalau nggak percaya lu coba dah, lihat googling dah. Jadi sapi-sapi itu nge-treatmentnya lebih ini, Pak. Jadi jangan sampai dia stres. Dipijetin, Pak. Dipijetin. Tuh tukang urut mana sih yang bikin gitu? Gue mau dong. Biar gue nggak stres gitu. Tapi emang ada jasanya, Pak. Jasa urut sapi. Bener. Lu kalau nggak percaya dah. Lu ketik aja jasa urut sapi, nongol pasti. Allahu Akbar. Ya udah, sekarang pertanyaan gue, misalkan itu tukang urut yang diurut apanya itu sapi? Ya semua tuh badannya.
kepalanya. Ya Allah ya Robby mikirin apa? Itu lagi sapi ya Allah, ya Allah. Beban kagak ada, makan disediain, minum disiapin. Cuman nggak pakai baju doang. Nyari duit kagak ya? Nyari duit Bayar kagak. kontrakan kagak, Aduh. ngidupin anak kagak, nyekolahin Lu malah anak yang kagak. berotot. Yang punya malah gelambir. Serius pak, gitu. Sapi apa tadi? Sapi Limosin. Limosin. Kenapa bilangin limosin? Tapi itu dagingnya enak pak, karena dia selalu bahagia. Bener. Sapi-sapi bahagia. Pak. Lo diskriminasi sama sapi-sapi yang lain nih kalau kayak gini nih. Nah, nggak percaya lu. Lu ngebedain sapi limosin sama sapi Sapi-sapi. Madura misalkan sama Australia. Terus bentuk badannya beda. Kok terus yang dimakan orang-orang itu sapi limosin. Iya. Itu katanya dagingnya enak karena dia selalu bahagia pak. Gue tuh nggak ngerti ya cara bahagianya sapi itu gimana gitu loh. Masih kan? Nggak, halo aku bahagia, selamat pagi, enggak kan? Nggak kayak gitu kan bahagianya kan? Ini logika gue nggak nyampe soalnya loh. Kalau sapi Australia, Australia. bentuknya sama. Sama gitu. Tapi kurang bahagia pak. Ya Allah ya Robby. Kalah taruhan dia. salah dukung klub kesayangan. Ya Allah kalah slot kayaknya. Gue rasa sih kalah slot itu. Tapi ada namanya daging grade A, grade gitu kan? Ya. Grade A, grade B. emang gitu. Enggak, kalau yang pernah gue tahu ya, jadi di anggota tubuh sapi itu ada grade A, grade B itu bagian misalkan paha depan atas bilangnya habis kan begini sapi ya. Berarti ini dong. ada bahasanya sebetulnya itu mah. Aduh. Kita kan orang-orang yang cuman makan doang ya. Bukan bagian peneliti soal sapi bahagia gitu. Tapi gue pernah pak, waktu itu ada salah satu restoran, dia pembuat steak gitu lah ya, pembuat steak. Terus bangkrut pak, gara-gara korce kemarin kan, corona kemarin tuh. Jadi dia diobral daging yang udah di freezernya gede itu. Set grade A gitu udah daging enak. Enak banget cuy. Di daerah mana itu? Ada daerah Tangsel lah. Kenapa nggak buka kurban? Jadi lu ya? enaknya itu dia gorengnya nggak pakai minyak pak. Jadi minyaknya dia adalah gaji yang dari keluar itu. Oh iya nih kayaknya gue pernah ngeliat di YouTube nih kayak gini-gini nih. Itu aja pak, minyaknya ya diseruput, enak banget pak. Tanpa micin. Iya, asli enak banget. Kok bisa bangkrut gitu tuh kenapa gitu? Ya karena corona kemarin kan pengunjung nggak ada, kosnya terlalu besar mungkin. Akhirnya gue beli sekilo itu dijual 50.000 pak. 50.000 berapa segram? Sekilo. Orang dibilang inian nggak percaya. Kayaknya di pasar tuh hampir 100.000 deh sekilo. Gue beli berapa kilo waktu itu. Cuman dibatesin memang. Maksimal 5 kilo. Karena banyak. Prioritas sih kayak keluarga karyawan. Karena ada karyawan situ yang dekat rumah gue yang ngasih tahu ada daging nih. Kan ini kan menjelang Idul Adha. Gua ngeliat video di TikTok itu ada tuh pemindahan sapi dari kapal ke pelabuhan. Dia nggak suruh jalan satu-satu sapinya. Ditarik gitu pak, pakai kakinya itu satu-satu. Gila. Terus ada yang nyemplung juga di lautnya. Suruh jalan sendiri, suruh nyari makan sendiri. Sono lu jalan itu sendiri. dagingnya enak tuh pak. Iya, aduh iya betul lagi. Gak bahagia. Oh iya betul. Aduh, nggak nyampe gue kalau ke situ. Kalau sapi kayak gitu kan berarti budgetnya kira-kira 30 pak. 30 jutaan kan. Tapi itu yang muda pak. Tapi kan bisa 9 orang ya? Bener nggak sih? Sapi itu 9 orang? Oh joinan bareng. 7, 7. Maksimal 7 orang. Patungan. Terus buat kurban. Oh. Makanya kan sering kalau diumumin di masjid buka slot.
slot patungan buat Astaga, yang mau kurban sapi. Otak gue tuh udah kalimat slot tuh udah gambar buah-buahan gitu. Lu main gitu, Pak? Enggak. Bener enggak? Lu mau nyari duit, kerja. Berat. Lu bukan slot, lu mainin. Kalau kambing Kambing 3 juta lah. masih anak-anak kan itu. Masih ABG Ya, lah. udah usia setahun setengah, 2 tahun udah bisa. Yang penting giginya udah sempurna, Pak. Nih. Soal gigi nih ya. Otak gue nggak nalar nih. Gimana caranya gue tahu kalau itu giginya sempurna itu kambing? Ya kalau udah hampir-hampir 2 tahun udah pasti sempurna gitu aja. Yang penting tidak betina. Iya, kalau itu gue tahu karena betina harus ngelahirin lagi kan. Iya. Itu giginya itu harus sempurna sampai gigi geraham belakang gitu. Iya. Harus tumbuh semua. Makanya kadang-kadang kan kalau orang beli kambing pasti mulutnya gini. Kayak gitu. Boleh ulang nggak? Biar Kan kelihatan gini. enggak gitu kan Iya. suara. Iya betul lagi, pas banget. Cocok nih. Yang siap potong ini orang nih. Domba Pak, selain kambing. Nah, domba. Kan beda. Domba tuh apa? Domba tuh Garut ya? Masa Garut doang domba? Domba tuh ada yang buat potong, ada yang buat ngadu. Iya, domba aduan. Adu domba. Cuman kalau yang aduan tuh nggak enak, Pak, dagingnya. Terus kalau misalkan nggak enak, gua rasa enaknya diadu domba. Iya. Kenapa Istilah adu domba tuh ya. diadu domba? Kenapa selalu domba disalahkan? Adu domba, adu domba, adu domba. Gue pengen nyanyi, cuman nggak bisa gua. Nggak enak gua. Tapi gitulah keseruan kalau ngomongin ngebahas. Ntar dulu gue mau closing. Ngebahas ini Idul Adha. Soal ngantrinya. Kalau dulu waktu zaman-zaman gue masih kecil SMP tuh masih ngantri. Kalau sekarang mah udah dibagi-bagiin. Tapi lu Milihnya nyarinya yang torpedo. iya. Sering lihat berita juga kan, kadang-kadang sapi lepas. Ya. Nah, iya itu sapi nangis. Sapi nangis, kurang bahagia. Kita tunggu aja tuh konten di TikTok serame Iya. apa, ya kan? Pasti ada aja tuh yang sapinya nangis pakai backsound. Backsoundnya si Joji itu loh. buat lo yang dengarkan atau nonton video ini, tolong tulis di komentar kita mau ngebahas apa di waktu masih remaja. Betul. Kayaknya sih untuk ABG kurang relate. Iya. Pokoknya menjelang SD menjelang SMP, Nah. SMP menjelang SMA yang relate itu dah. Itu masa-masa bandelnya kita yang kadang-kadang di luar nalar tapi diterima nalar, Pak. Nah, itu dia tuh. Yang bandel positif, bandel negatif. Ya udahlah. Ya, Selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang bagi merayakan. umat muslim yang merayakan. Jangan lupa follow IG-nya @sansegg_id. subscribe. Terus itu follow Instagram, subscribe channelnya Sansegg Indonesia di YouTube. Support lah, Support lah. support acara kita lah ya. Semoga berfaedah buat kita semua. Yaudah, gua Dedi MKJ, Gue Sopel, Sobat Sans. sebat. Kuy.